Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Di video kali ini gua akan ngebahas seputar update terbaru dari algoritma YouTube di tahun 2023 ya, khususnya di periode bulan Agustus, September sampai dengan November nanti. Nah, buat kalian para konten kreator yang nyari duit di internet menggunakan YouTube, mungkin kalian udah ngerasa ya ada sedikit yang berbeda di algoritma YouTube tahun ini semenjak bulan Agustus kemarin. Nah, salah satu perbedaan yang cukup berasa itu tuh adalah di algoritma penelusuran ya. Di updatean penelusuran algoritma tahun ini, sepertinya YouTube tuh nggak mengutamakan lagi yang namanya SEO atau yang biasa dikenal dengan sebutan Search Engine Optimization. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu SEO, jadi SEO ini adalah salah satu cara yang sebelumnya terbilang cukup ampuh ya untuk bisa menarik traffic ke channel kita dengan cara menggabungkan komposisi judul video ataupun deskripsi video kita dengan kata kunci yang relevan berdasarkan tren yang ada di kolom pencarian. Yang dimana si SEO ini bisa membuat si video kita tuh gampang ditemukan apabila si penonton mengetik kata kunci tertentu di kolom pencarian YouTube. Kalau di algoritma yang lama, pengoptimalan SEO ini sepertinya cukup ampuh dan relevan diterapkan di semua kategori channel. Mau itu kategori tutorial, kategori masak, keuangan, kategori hobi, ataupun konten kategori teknologi, itu tuh pasti akan merasakan manfaatnya ketika kita mengoptimalkan si SEO di judul ataupun deskripsi video kita dengan benar. Nah, tapi di tahun 2023 ini, algoritma penelusuran di YouTube ini udah sangat berbeda dan juga cukup random jika dibandingkan dengan algoritma tahun lalu menurut gua. Dan nggak cuma itu, perubahan algoritma tahun ini sepertinya dampaknya tuh lebih berasa ke beberapa channel yang si kategori atau temanya nih tema tutorial ya. Contohnya, ketika gua mencari sesuatu di YouTube menggunakan beberapa kata kunci yang kalau sebelumnya si kata kunci itu gua pakai, itu tuh selalu akurat, tapi sekarang udah nggak akurat lagi dan cenderung melenceng dengan apa yang gua cari. Kayak misalkan, ketika gua cari kata kunci game NFT gratis di YouTube ya, maka yang dimunculin di sini adalah iklan-iklan yang nggak sesuai dengan apa yang gua pengen. Dan juga kalau misalkan gua scroll, di sini yang paling atas ini malah muncul video short yang bukan ngebahas tentang game, yang si videonya juga bukan video terbaru, tapi video yang udah lama, video tahun lalu. Dan kemudian abis itu kalau gua scroll lagi ke bawah, di sini yang ditampilin juga adalah video lama yang udah 1 tahun berlalu. Jadi bukan video up to date yang gua pengen. Nah, dan kemudian abis itu setelah gua scroll ke bawah, di sini yang rada mending muncul cuma satu nih. Ini agak sedikit relevan dengan apa yang gua cari. Tapi kalau misalkan gua scroll lagi ke bawah, ini yang muncul malah New York Giants versus Miami, kemudian ada video short lagi dan sebagainya. Dan kalau gua short lagi, ini malah yang dimunculin video-video lama yang mayoritas udah lebih dari 1 tahun. Dan kemudian habis itu nggak cuma kata kunci ini aja. Kalau misalkan gua cari kata kunci lain, misalkan di sini gua ngetik cara menambang Bitcoin. Ketika gua ketik cara menambang Bitcoin, di sini yang dimunculin juga sama, selalu video short lagi yang paling atas. Yang dimana di sini untuk videonya sendiri juga ini nggak relevan ya dengan apa yang pengen gua cari. Gua pengen cari cara menambang Bitcoin, tapi di sini malah muncul video short yang ngebahas tentang pemerintah US yang memegang Bitcoin. Dan kemudian habis itu, kalau gue scroll lagi ke bawah, di sini malah ada muncul videonya Timothy Ronald yang nggak relevan dengan apa yang gue cari. Dan kemudian kalau gue scroll lagi ke bawah, barulah di sini ada muncul tutorial cara menambang Bitcoin. Tapi ini juga tetap nggak relevan ya, karena video yang ditampilkan di sini adalah video yang udah basi menurut gue. Ini video 6 tahun yang lalu, yang dimana tentu aja cara menambang Bitcoin 6 tahun yang lalu dengan cara menambang Bitcoin di tahun sekarang ini pastinya akan sangat berbeda ya, nggak mungkin sama. Gitu ya teman-teman. Dan nggak cuma itu, keanehan selanjutnya di algoritma pencarian YouTube yang terbaru, di sini gue coba cari kata kunci lainnya, kayak misalkan di sini cara membuat CV. Nah, ketika gue masukin cara membuat CV, di sini agak sedikit relevan, tapi tetap aja di sini ketika gue scroll, kebanyakan yang ditampilin selalu video short lagi yang ada di atas, dan di sini ada satu video panjang, tapi video panjangnya adalah video yang udah lama banget, yang diposting kurang lebih 3 tahun yang lalu ya. Dan kalau misalkan gue scroll ke bawah, rata-rata video yang ditampilkan ini adalah video-video lama yang udah 2 tahun, 3 tahun, dan bahkan di sini ada video short lagi yang menurut gue ini nggak relevan ya dengan apa yang gue cari. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya, apakah penerapan SEO ini tuh udah nggak ngefek sama sekali di algoritma YouTube terbaru? Nah, jawabannya ini tuh bisa iya, bisa juga enggak ya. Kalau gue perhatiin, penerapan SEO di algoritma YouTube yang baru ini, itu tuh hanya akan efektif diterapkan ke video kita kalau misalkan channel kita ini mempunyai performa yang baik dan juga retensi yang bagus. Nah, jadi kalau misalkan performa channel kita ini nggak memiliki performa yang baik dan juga nggak memiliki retensi yang bagus, maka penerapan SEO ini nggak akan begitu berpengaruh banyak ya, yang otomatis akan menyebabkan si video kita ini bakalan sulit mendapatkan traffic. Ya, gimana mau dapetin traffic ketika dicari aja nggak ketemu gitu ya videonya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalkan kita pengen bertahan dan pengen tetap dapet cuan dari YouTube dengan kondisi algoritma yang kayak gini, pertama-tama di sini kita tuh mesti memperbaiki performa channel dan juga retensi video kita. Nah, cara memperbaikinya gimana bang? Nah, cara memperbaikinya adalah dengan menjaga supaya penonton video kita ini tuh betah menonton video
kita dan minim melakukan skip di dalam video kita tersebut. Sehingga retensi video kita ini nantinya bisa terjaga minimal di atas 40%. Nah, yang dimaksud retensi di atas 40% ini adalah lama durasi si penonton menonton video kita ya, teman-teman. Jadi simpelnya, kalau misalkan si video kita berdurasi 10 menit, 40%-nya di sini adalah 4 menit gitu ya. Jadi kalau kita posting suatu video dan si penonton menonton video kita minimal separuh dari total durasi video kita, maka di situ retensi video kita udah bagus dan pasti akan lebih gampang lagi untuk dapetin traffic kalau kita kombinasikan dengan pengoptimalan SEO. Tapi sebaliknya, kalau misalkan performa ataupun retensi video kita jelek, misalnya kita dapatnya cuma di bawah 40%. Nah, kalau misalkan dapatnya di bawah 40%, mau dipakein SEO seakurat gimana pun, video kita bakalan sulit muncul dan susah ditemukan, sekalipun kata kunci yang kita taruh di judul itu tuh udah akurat banget gitu ya teman-teman. Itulah makanya kenapa sekarang ketika gua nyari sesuatu di YouTube menggunakan kata kunci tertentu, kebanyakan yang dimunculin paling atas itu adalah video short. Nah, karena retensi video short sendiri udah pasti akan lebih bagus jika dibandingkan dengan retensi video panjang. Karena seperti yang sama-sama kita tahu ya, durasi video short sendiri itu tuh nggak lebih dari 1 menit. Jadi kalau misalkan si penonton nonton video short dengan durasi 35 detik aja, retensi videonya udah langsung dapat di atas 50%, yang otomatis menyebabkan kemungkinan dia untuk dapetin rekomendasi dan juga ranking di penelusuran itu pasti akan lebih tinggi. Itulah makanya kenapa tadi ketika gua nyari beberapa kata kunci tertentu atau nyari sesuatu di YouTube, selalu video short yang diutamain paling atas, sekalipun yang ditampilin itu nggak relevan dengan apa yang kita pengen cari. Gitu ya. Jadi kesimpulannya buat kalian yang mungkin saat ini kesulitan dapetin traffic di update algoritma kali ini, pertama-tama kalian mesti ubah cara kalian bikin video supaya retensi videonya naik dulu. Kemudian baru kalian mengoptimalkan SEO di video kalian tersebut. Jadi langkah-langkahnya tuh sederhananya kayak gini ya. Perbaiki retensi dulu, baru optimalkan SEO gitu teman-teman. Mungkin dari kalian beberapa ada yang bertanya-tanya, Bang, untuk contoh video yang bisa meningkatkan retensi di YouTube itu kira-kira video yang kayak gimana ya? Kalau dari gua pribadi sih ya, dari beberapa kali eksperimen percobaan di YouTube, jenis-jenis video yang bisa meningkatkan retensi video kita adalah video-video yang misalkan kategorinya tuh kayak kategori videonya calon sarjana. Kayak misalkan kita bikin 7 tempat wisata terpopuler, terus kita bikin lagi 5 buku terbaik, atau 5 game terbaik, atau misalkan 4 makanan terlezat, dan sebagainya. Jadi simpelnya di video tersebut kita bikin satu rangkaian video yang memberikan urutan ataupun peringkat di suatu objek yang kita bahas gitu ya teman-teman. Nah, biasanya video dengan jenis pembahasan ranking ataupun pembahasan peringkat tersebut biasanya akan memiliki retensi yang lebih baik jika dibandingkan dengan video-video reguler yang hanya membahas satu topik tanpa ada unsur ranking ataupun peringkat di dalamnya gitu ya teman-teman. Tapi balik lagi ya, mungkin cara ini nggak selalu efektif ya di semua channel, tapi kalau misalkan gua lihat kebanyakan channel termasuk gua pribadi, cara ini cukup oke sih gitu ya teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Buat kalian para kreator yang nyari duit dari YouTube, tetap semangat dan terus berkarya ya. Sekian video gua kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.